Salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian yang ada pada masa raya penantian keturunan Roh Kudus. Sebelum kita ada pada program mingguan, khotbah mingguan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah merayakan berturut-turut peristiwa kesengsaraan, kematian, kebangkitan, penampakan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Tinggal sesaat lagi kami akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Minggu ini kami hendak merenung bersama bagaimana dalam hidup kami mesti kami mengutamakan Tuhan Yesus sebagai pencipta, Tuhan Yesus sebagai penyelamat dunia. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami supaya kami terus memberitakan kemanapun kami berada karya-karya agung dari Tuhan kepada dunia ini. Amin. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang dapat kita renung bersama di minggu yang baru, minggu setelah perayaan kenaikan Yesus ke sorga, dan minggu di mana kita mempersiapkan perayaan kedatangan Yesus Kristus melalui pencurahan Roh Kudus, terdapat di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 dengan tema keutamaan Yesus dalam penciptaan dan kebangkitan. Keutamaan Yesus dalam penciptaan dan kebangkitan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, kota Sorong telah lama menjadi kota yang lebih cepat perkembangannya dalam segala bidang kehidupan bila kita bandingkan dengan kota-kota lain di tanah Papua selain kota Jayapura, kota Timika, kota Biak. Keunggulan kota Sorong ini tidak hanya karena terdapat pelabuhan laut samudra untuk pintu masuk keluar dari dan ke tanah Papua. Tetapi ada keunggulan-keunggulan lain yang kota Sorong alami ketika ada bandara, ketika ada fasilitas-fasilitas lain yang menolong. Semua perkembangan-perkembangan ini telah mengantarkan dampak-dampak positif yang baik. Tetapi dari pengaruh-pengaruh positif ini, kita semua diingatkan ada juga pengaruh-pengaruh negatif yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Keadaan kota Sorong dengan segala aktivitas yang berkembang terus-menerus ini tidak jauh berbeda seperti yang pernah dialami oleh Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara. Ia mendengar bahwa umat pilihan Tuhan di Kolose sebagai satu kota kecil tapi berkembang dalam segala bidang, telah ada begitu banyak pengajar-pengajar sesat. Tetapi Paulus senang sekali karena walaupun umat Tuhan yang ada di Kolose itu belum pernah ia datang mengunjungi mereka, tetapi dari anak rohaninya, dari seorang penatua yang tumbuh berkembang bersama Rasul Paulus di dalam penjara dan dalam pekerjaan sehari-hari, menyampaikan kabar bahwa walaupun di Kolose segala hal berkembang dengan baik, termasuk kejahatan, termasuk hal-hal yang dibawa oleh pengajar-pengajar sesat, tetapi itu tidak mempengaruhi pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih orang-orang Kristen di Kolose. Karena itu walaupun di dalam penjara dengan tangan dan kaki yang diikat, Rasul Paulus bersuka cita ketika mendengar pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih di tengah-tengah perjuangan dan pertumbuhan orang-orang Kristen di Kolose dalam berbagai bidang kehidupan yang menyenangkan. Karena itu dalam keadaan yang sulit Rasul Paulus mengirimkan surat kepada mereka. Ia memberikan perhatian lebih kepada mereka.
karena walaupun mereka belum saling bertemu, tetapi dari seorang penatua, dari anak rohani Paulus, ia mendapatkan kabar bahwa orang Kolose begitu bagus. Mereka mengikuti perkembangan dalam segala hal, tetapi mereka tetap mengutamakan Yesus dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, karena itu Rasul Paulus mau bilang sederhananya, orang Kolose, kamu hebat, kamu bertahan terus. Ketika kamu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kamu, maka segala perkembangan Tuhan majukan, Tuhan masukkan, Tuhan berikan untuk kamu di kota Kolose, sama seperti di kota Korintus dan kota-kota lain di Timur Tengah. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, bagi Rasul Paulus, ketika mereka mengutamakan Tuhan Yesus sebagai pencipta, Tuhan yang telah bangkit menjadi juru selamat dunia, maka mereka akan menemukan bahwa penciptaan itu sangat berarti bagi mereka. Kebangkitan Yesus sangat berarti bagi mereka. Yesus tidak hanya hadir pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Allah dan Roh Kudus melakukan pekerjaan penciptaan, tetapi Yesus juga terus hadir dalam sejarah hidup manusia sebagai penyelamat. Ia telah menderita, mati, dan bangkit. Dan Yesus yang sama terus hadir memberikan pertolongan melalui Roh Kudus. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang Kolose, supaya dalam hidup mereka, walaupun pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar baru datang dengan ajaran-ajaran mereka, Rasul Paulus bilang bahwa dewa-dewa mereka tidak punya kuasa seperti kuasa Yesus. Kuasa mereka hanya semu sementara di satu titik, tetapi kuasa Yesus itu berlangsung sepanjang abad di segala tempat. Ini yang mesti mereka pegang teguh. Kekasih Tuhan, itu firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari firman Tuhan ini ada beberapa hal perlu kita renungkan bersama. Pertama, kita bersyukur karena tahun ini kita telah diantar oleh Tuhan untuk merayakan berturut-turut pesta Tuhan yang kudus, yaitu kematian, kebangkitan, penampakan, kenaikan Yesus ke surga, dan tinggal beberapa saat lagi, tepatnya di minggu depan, kita ada pada perayaan pencurahan Roh Kudus. Dua perayaan yang terakhir ini, kenaikan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus, mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kemuliaan Tuhan biar pergi ke surga untuk menyediakan kemuliaan khusus spesial bagi kita. Tapi ia tetap ada di sini di bumi dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Bahkan Yesus memberikan jaminan bahwa ketika ia telah menemukan tempat bagi kita di surga, ia akan datang kembali dengan cara yang sama dan menjadi hakim bagi kita yang percaya kepadanya, dibawa ke dalam surga, dan yang bersalah mendapatkan hukuman yang pantas di bumi ini dan nanti di neraka. Saudara-saudara, hal yang lain dari perayaan keturunan Roh Kudus mengajarkan kita kepada satu hal dari banyak hal baik, yaitu selama masih ada roh Tuhan dalam hidup kita, hendaknya kita menjaga roh itu supaya tubuh kita dan jiwa kita ini menjadi satu kesatuan yang hidup, yang memberikan spirit baru dalam gerakan-gerakan kehidupan bersama. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah hendaknya kita sadar bahwa di kota kita ini telah hidup dan berkembang begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada banyak ajaran-ajaran yang dibawa oleh moyang-moyang kita yang bertentangan dengan ajaran Injil Yesus Kristus. Tapi juga ada banyak ajaran-ajaran modern yang menyesatkan. Kepada kita sekalian yang hidup bersama dalam kota yang terus berkembang ini, diingatkan untuk masing-masing kita maupun bersama-sama tetap hidup, berpikir, bekerja dengan berpedoman pada ajaran-ajaran Kristus yang benar, supaya dari ajaran-ajaran yang kita pedomani benar ini menolong kita sekalian untuk hidup dalam selamat, damai, dan sejahtera. Saudara-saudara,
Hal terakhir yang perlu kita renung dari firman Tuhan ini adalah mari kita sekalian bersama-sama terus memberikan tangan kita, supaya Tuhan Yesus pegang tangan kita dan Dia bawa kita masuk dan jalan di jalannya. Sementara kita telah mendapatkan pegangan dari Tuhan, Tuhan telah memegang tangan kita, maka jangan sampai kita lupa ketika kita berjalan bersama dengan kita. Ada begitu banyak anak negeri yang jalan mengikuti kita, dan mereka juga punya kerinduan hebat untuk mengikuti jalan Tuhan. Cepat-cepat kita pegang tangan mereka dan ajak mereka untuk mereka dapat mengulurkan tangan mereka kepada tangan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu, supaya mereka juga mendapatkan berkat yang setimpal dengan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Itu tanggung jawab kita dan ini tidak ringan. Jangan kita merasa bahwa kita ini telah mengalami kemuliaan Tuhan, pembebasan Tuhan, maka kita klaim itu untuk kita sendiri. Tetapi kita mesti sadar bahwa di sekitar kita, di kota yang berkembang ini, ada banyak anak-anak negeri yang terus berteriak minta tolong dalam segala hal, karena sakit, karena keterbatasan akses, karena berbagai hal-hal yang muncul, karena penyakit-penyakit masyarakat yang muncul. Mereka ini menjadi perhatian Yesus, mereka ini juga mesti menjadi perhatian kita sekalian, supaya ketika kita semua ada dalam perayaan keturunan Roh Kudus, kita sendiri maupun masing-masing bersama-sama dapat menemukan satu dengan yang lain karunia-karunia yang dapat menolong kita semua untuk terus berkembang di dalam segala bidang kehidupan. Selamat menanti pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin.